Tutorial Database Oracle. Teori Database Oracle bagian ketiga. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Contohnya seperti di bawah ini. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai 10.500 kepada main query. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column, seperti pada gambar di bawah. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dari subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan dan pembandingan tidak berpasangan. Pembandingan berpasangan. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Seperti di bawah. Pembandingan tidak berpasangan. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 dan 141. Penggunaan query dalam klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa form. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99. Scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi yang dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Ini contohnya. Yang di atas ekspresi case, yang di bawah adalah order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Lakukan denomoralisasi pada tabel employees dengan menambahkan suatu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan,
maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan glossa with. Dengan menggunakan glossa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select. Pada saat terjadi lebih dari sekali dalam complex query, glossa with mendapatkan hasil dari block query yang menyimpannya dan tabel space temporer kepunyaan user. Glossa with dapat meningkatkan performansi. Ini adalah akhir